Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Coach Prim, selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan Anda like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Belajar hebat, pada video kali ini saya masih akan berbagi kepada Anda seputar topik presentasi. Pada video sebelumnya saya sudah mengulas sebuah hal yang sangat penting dalam persiapan presentasi, yaitu terkait dengan analisa audiens dengan prinsip ABS, 3 pilar presentasi sukses, serta teknik LDR untuk presentasi efektif. Jika Anda belum melihat video sebelumnya, saya menyarankan Anda menontonnya untuk menyempurnakan informasi dan pemahaman Anda terkait topik yang saya sharing pada Anda di video kali ini. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang teknik membuka presentasi yang menarik. Bahkan bukan hanya menarik, tetapi juga harus meyakinkan. Teknik ini perlu dikuasai oleh semua presenter profesional dan mereka yang punya impian menjadi presenter profesional. Kenapa penting? Ya iya dong penting. Bagaimana mungkin audiens bersedia menyimak presentasi Anda jika dari cara membukanya aja udah enggak banget? Membuka presentasi selain menggunakan teknik dasar public speaking ataupun menggunakan storytelling yang sudah saya pernah share pada video-video saya sebelumnya, juga perlu memperhatikan beberapa teknik khusus yang akan saya share pada video ini. Sebelum saya sharing tentang tekniknya, izinkan saya berbagi fungsi dari pembukaan sebuah sesi presentasi. Fungsinya ada 3. Yang pertama adalah telling the goals. Presenter menyampaikan tujuan presentasi, mengapa ini penting bagi audiens, dan apa yang akan mereka dapatkan. Fungsi yang kedua adalah showing the big picture. Anda memberikan gambaran umum, menyampaikan poin apa saja yang akan disampaikan, serta berapa lama waktu yang Anda gunakan untuk presentasi. Fungsi yang ketiga adalah winning the audience. Ini adalah momen penting agar mereka siap menyimak Anda, mengambil fokus mereka, dan bersedia menyimak presentasi Anda dari awal sampai akhir. Bagian pembukaan adalah hal yang sangat penting dalam presentasi. Sama dengan semua jenis public speaking lainnya, pembukaan yang menarik akan memberikan kesan positif di benak audiens, menentukan level energi Anda, serta menentukan apakah sesi ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik atau membosankan. Bagian pembukaan juga akan menjadi hal pertama yang mereka lihat, dengar, dan rasakan, serta menciptakan memori yang bertahan lama di benak mereka. Kegagalan presenter membangun impresi positif di awal akan membawa dampak buruk bagi seluruh sesi presentasi. So please, berhati-hatilah menggunakan teknik untuk membuka presentasi. Ada 5 teknik yang akan saya bagikan kepada Anda tentang bagaimana membuka presentasi dengan menarik dan meyakinkan. Pertama, teknik ABS. Teknik ini menggunakan framework What's in it for me, yang dalam bahasa Indonesia saya singkat menjadi apanya buat saya. Detailnya sudah saya pernah ulas pada video sebelumnya. Intinya, presenter menjelaskan maksud dan tujuan serta apa manfaatnya untuk audiens pada saat pembukaan. Kedua, teknik powerful question.
pertanyaan yang diajukan nggak harus yang canggih dan susah dijawab, cukup dengan pertanyaan sederhana, namun menggelitik kesadaran dan membangkitkan rasa penasaran audiens, bahkan membuat mereka berpikir, oh iya ya, ini penting buat saya, dan mereka bersedia melakukan sesuatu atau apapun yang Anda minta. Lalu yang ketiga adalah teknik storytelling. Ini sudah saya pernah sampaikan pada video sebelumnya, dan ini sangat powerful untuk menyampaikan pesan dan membangun koneksi dengan audiens Anda. Ini adalah the next level of public speaking. Presenter kelas dunia banyak menggunakannya untuk opening presentasi, and it works. Keempat adalah teknik data dan fakta. Anda sajikan sebuah data dan fakta yang menggugah audiens untuk menyimak presentasi, dan penasaran berikutnya apa nih? Membuat mereka berpikir, bertanya, menyadari, dan aktif terlibat pada sesi itu. Kelima adalah quotation, gunakan quotes. Oke, Anda bisa menampilkan kutipan dari para tokoh sukses dan terkenal untuk menarik perhatian audiens. Yuk, kita bahas satu persatu. Kita bahas teknik yang pertama, yaitu ABS. Misalnya saya adalah perwakilan dari sebuah perusahaan yang menjual sistem kepegawaian untuk korporat, dan di hadapan saya telah hadir para HR Director dari beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Ketika menggunakan teknik ini, berikut contoh cara membukanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu HR Director yang saya hormati. Perkenalkan, saya Primi Putri Suryatmaja. Senang sekali dapat bertemu dengan Anda semua pada hari ini. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik selalu. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili ABC Employment System akan menjelaskan kepada Anda sebuah sistem kepegawaian terpadu versi paling mutakhir. Dalam 20 menit ke depan, Anda akan mendapatkan sebuah informasi tentang sistem terpadu untuk menjawab kebutuhan perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin terkait dengan pengelolaan karyawan yang efektif. Hal ini mencakup mulai dari talent analysis, proses rekrutmen, menyimpan database dengan baik dan aman, memantau perkembangan dan achievement karyawan, evaluasi kinerja termasuk menghitung compensation and benefit, hingga development program yang tepat untuk semua orang. Ini akan sangat membantu Anda, para pengambil keputusan, untuk membuat kebijakan yang komprehensif serta mengefektifkan kinerja tim Anda di bidang HR. Kedua, teknik powerful question. Misalnya Anda menjadi seorang presenter dari sebuah program kesehatan dan diet. Anda bisa mulai dengan pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajukan pertanyaan penting. Bagi Anda, kesehatan itu ada di prioritas keberapa sih dalam hidup? Jika audiens jawab, oh pertama, Anda bisa merespon pernyataan mereka dengan pertanyaan lagi. Benarkah? Seberapa besar Anda bersedia menginvestasikan uang dan waktu Anda untuk memelihara kesehatan? Sebagian besar orang rela mengeluarkan uang miliaran untuk membeli rumah, ratusan juta untuk membeli mobil, tas bermerek, arloji mahal, beli gadget tercanggih, bahkan HP-nya dikasih pelindung supaya nggak lecet. Sepatu kulitnya dirawat sedemikian rupa. Tapi ketika diminta menginvestasikan uangnya untuk kesehatan, mereka bilang terlalu mahal, tidak perlu buang-buang uang. Padahal itu semua adalah untuk tubuh mereka sendiri, yang jika rusak nggak akan pernah ada gantinya. Benarkah kesehatan merupakan prioritas pertama Anda? Apakah Anda siap mulai dari hari ini memulai perubahan besar dalam kesehatan Anda? Seminar ini akan menunjukkan kepada Anda caranya. Ketiga, teknik storytelling. Misalnya Anda mempresentasikan kiat sukses menjadi pengusaha di sebuah event wirausaha. Contoh storytellingnya bisa seperti ini. Bapak Ibu yang baik, sebelum saya mempresentasikan kiat-kiat menjadi pengusaha sukses, saya akan menceritakan sebuah kisah.
Ada seorang lelaki asal Jawa Tengah yang menikah dengan wanita Jepang dan pindah ke negara itu untuk menetap di sana. Setelah 3 tahun tinggal di sana, berbekal pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki, ia mendirikan sebuah usaha yang dijalankannya. Dan itu cukup unik, dan karena dia memilih tempe sebagai produknya. Awalnya usahanya menemukan banyak sekali kendala. Sebagai negara 4 musim, memproduksi tempe di Jepang sangatlah menantang karena masalah kelembapan udara. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan jamur tempe. Namun itu tidak mematahkan semangatnya, bahkan dia men-challenge dirinya membuat sebuah teknologi yang dapat menjaga kelembapan udara untuk pertumbuhan jamur tempe. Selain masalah kelembapan udara, masyarakat Jepang yang tidak terbiasa makan tempe itu menolak produknya. Namun dia tidak patah semangat, dia ubah strategi pemasaran dan pendekatan hingga produknya itu diterima, bahkan saat ini telah membangun pabrik di Jepang. Di tangannya, tempe Indonesia mendunia, bukan hanya di Jepang, tapi di beberapa negara lain di wilayah Eropa dan Amerika. Dia mendapat julukan The King of Tempe. Dia adalah Rustomo, pria asal Grobogan, Jawa Timur yang sukses membuat tempe Indonesia mendunia. Dari kisah ini, kita dapat melihat betapa pentingnya kegigihan dalam menjalankan usaha. Apa saja kiat menjadi pengusaha sukses akan saya sampaikan sebagai berikut ini. Keempat, teknik, data, dan fakta. Misalnya, Anda mempresentasikan tentang K3, kesehatan, keselamatan kerja di hadapan pekerja proyek konstruksi perusahaan Anda. Contoh membukanya bisa seperti ini. Teman-teman, para petugas proyek di lapangan yang saya hormati, pada sesi awal presentasi ini izinkan saya menyampaikan sebuah data yang mungkin akan mencengangkan Anda semua. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencatat jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 5,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun ini juga trennya terus meningkat. Dan tahu nggak sih, berdasarkan data, proyek konstruksi adalah penyumbang angka kecelakaan kerja terbanyak, bahkan bukan cuma di Indonesia. Di seluruh dunia, International Labour Organization atau ILO melaporkan sedikitnya sebanyak 60.000 kecelakaan fatal terjadi di sektor konstruksi setiap tahunnya dan menelan korban jiwa. Sayangnya masih banyak orang yang menilai kecelakaan kerja di proyek-proyek konstruksi merupakan bagian dari tumbal proyek. Padahal masalah ini jelas jauh lebih serius daripada ini. Ada habit yang tidak sesuai, ada SOP yang dilanggar, ada prosedur K3 yang tidak berjalan. Apakah Anda hari ini masih ingin pulang dengan selamat ke rumah masing-masing dan bertemu orang yang Anda cintai? Pada hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda hal-hal apa saja yang perlu kita ubah untuk melindungi diri dan menurunkan angka kecelakaan kerja. Kelima, menggunakan quotes. Misalnya Anda sedang presentasi di hadapan para calon mitra yang akan bersama-sama mengembangkan usaha yang Anda inginkan, dan Anda berusaha meyakinkan mereka mengambil peluang setelah Anda selesai presentasi. Ketika Anda presentasi bisnis plan, Anda bisa buka seperti ini. Richard Branson, seorang miliarder, pendiri Virgin Group Company yang di dalamnya ada lebih dari 400 perusahaan, mengatakan, jika Anda ditawarkan sebuah peluang yang menakjubkan dan Anda tidak yakin bisa melakukannya, katakan saja ya sambil belajar untuk melakukannya. Untuk itulah hari ini saya mengajak Anda semua untuk melihat sebuah peluang usaha yang luar biasa yang akan terus berkembang di masa depan, serta membantu Anda membuat sebuah keputusan tanpa kebanyakan meragu. Semoga kita sukses bersama melalui kerjasama yang akan kita bangun di usaha ini.
Pembelajar hebat, itulah 5 teknik membuka presentasi yang menarik dan meyakinkan. Silakan Anda pilih salah satu atau memadu padankan beberapa teknik dalam satu kesempatan melakukan presentasi. Pastikan Anda memilih teknik yang tepat sesuai dengan tipe audiens, jenis acara, dan situasi yang ada pada saat itu. Pada video selanjutnya, saya akan mengulas topik inspiratif lainnya, jadi pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir, yang baru kenalan dengan Coach Prim pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meraih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.